Eh, Halo semuanya, selamat datang ke dalam presentasi saya. Halo untuk Pak Iwan juga, dan selamat datang kepada analisis saya mengenai penyakit menular seksual. Presentasi ini akan dilakukan oleh saya, Naimi Niko Simanal Tampo Bolon, kelas 12 MIPA 1, nama absen 19. Di sini selaku melakukan presentasi ini, saya melakukannya selaku tugas pejas pendidikan jasmani dan olahraga kelas 12. Ya, mari kita mulai. Yang pertama-tama kita perlu mengenai dulu definisi dari penyakit menular seksual ini. Penyakit menular seksual atau PMS adalah suatu jenis penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual dengan penderita penyakit tersebut. Tidak hanya melalui hubungan intim, penyakit ini juga dapat ditularkan melalui transfusi darah dan juga penularan dari ibu ke anak saat masih dalam janin. Jadi pada intinya penyakit menular seksual adalah suatu penyakit yang ditularkan melalui hubungan antar cairan tubuh. Nah, di sini kita berikutnya akan membahas berbagai jenis penyakit menular seksual. Yang pertama adalah sifilis yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini juga dikenal sebagai raja singa. Ini menimbulkan luka dalam alat kelamin atau mulut. Ada penyakit gonore, juga dikenal sebagai kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluar cairan dari alat kelamin dan rasa nyeri ketika buang air kecil. HPV disebabkan oleh virus HPV, menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala stadium awal ini seringkali tidak khas karena bahkan tidak bergejala. Penularan HPV terjadi dengan melakukan hubungan seksual dengan penderita. Yang keempat, disebabkan oleh HIV yang sudah kita kenal dengan cukup luas, disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini terjadi melalui hubungan seks tanpa perlindungan dan juga penggunaan alat suntik, transfusi darah, ataupun saat persalinan. Penyakit-penyakit lain yang mungkin belum disebutkan ada hepatitis B dan hepatitis C, herpes genital, dan lain-lain. Berikutnya kita melihat gejala-gejala umum atau fisik dari PMS ini. Yang pertama adalah infeksi atau rasa yang tidak normal atau luka pada alat kelamin atau area di sekitar alat kelamin. 2. Menurunnya daya tahan tubuh. Ini tentunya sangat relevan jika penyakit yang dialami adalah HIV. Yang ketiga, nyeri pada saat buang air atau berhubungan intim. 4. Nyeri pada area perut dan ke bawah. 5. Demam. Dan 6. Ruam pada kulit badan. Selain itu juga ada hal-hal lain yang mungkin belum disebutkan di daftar ini. Berikutnya kita melihat gejala psikologis atau sosial. Penderita penyakit seksual tentunya akan mengalami gejala-gejala ini karena mengalami penyakit ini menjadi suatu statement atau bukti bahwa mereka telah melakukan hal yang dapat dikatakan secara moral tidak baik. Kita bisa melihat beberapa dampaknya, yaitu hilangnya harga diri, emosi yang tidak terkontrol, hilangnya rasa percaya diri, menjauh dari lingkungan sosial, munculnya rasa bersalah, sulit berkonsentrasi, dan memicu tindakan irasional atau kriminal. Berikutnya kita melihat pencegahan dan penanganan dari penyakit-penyakit ini. Tentunya pencegahan perlu didahulukan. Pencegahan yang bisa dilakukan untuk penyakit PMS ini adalah pertama, tidak melakukan hubungan intim dengan pasangan berbeda-beda. Itu juga akan dibarengkan atau bersamaan dengan pencegahan yang kedua, yaitu mengenali dengan baik pasangan masing-masing. Tentunya jika kita mengenali pasangan masing-masing dengan baik dan tidak sembarangan berhubungan intim, itu tentunya akan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penularan penyakit ini. Yang ketiga, tidak menggunakan nafsa, seperti dikatakan tadi bahwa penularan penyakit ini bisa dilakukan melalui transfusi darah, dan saat menggunakan nafsa tentunya banyak juga terlibat penggunaan jarum suntik, apalagi yang bergantian. Yang keempat, memastikan tidak menggunakan jarum suntik yang berulang kali, itu seperti yang dikatakan sebelumnya. Dan yang kelima, pemeriksaan kesehatan rutin dan menjaga kesehatan alat reproduksi. Penanganan ini juga bisa dilakukan, tapi juga tidak berlaku untuk semua karena banyak juga penyakit seksual
yang ada sekarang tidak bisa diobati, tapi juga bisa dikontrol atau ditangani secara bertahap. Yang pertama bisa dilakukan dengan mengonsumsi antibiotik, antivirus atau anti jamur untuk beberapa penyakit, dan juga ada pengobatan dan terapi khusus yang bisa disediakan, tapi tidak semua metode ini berlaku untuk semua penyakit menular seksual. Kemudian ada juga usaha-usaha lain yang dapat kita semua lakukan, yaitu pertama melakukan penyuluhan terhadap masyarakat umum mengenai pencegahan penularan penyakit PMS dan juga penyuluhan anti narkoba. Yang kedua, pengajaran mengenai seks dan hal-hal lainnya yang penting dilakukan sejak muda dari keluarga dan sekolah. Dan yang ketiga, gerakan atau usaha membantu para korban untuk merehabilitasi dari dampak-dampak yang dialami, misalnya dampak psikologis, sehingga bisa dibantu secara psikologis dengan beberapa mungkin sesi terapi dan lain-lainnya. Ya, kesimpulan yang bisa didapatkan dari pembelajaran kali ini adalah penyakit menular seksual adalah suatu jenis penyakit yang berbahaya, akan tetapi dapat dihindari dengan baik jika kita mengenalnya dengan baik juga. Dari penyakit ini kita juga bisa belajar untuk lebih bijaksana dalam berhubungan dengan pasangan, serta menghindari narkotika yang terlarang. Selain itu, menjaga kesehatan secara umum itu adalah sangat penting. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas semua yang telah menonton sampai saat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Kiranya kita bisa semua membangun dan kiranya juga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, sekian.